Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah salam sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi wa khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanujumi biz zalam. Amma yang sama-sama kita hormati dan kita cintai ibu kita Al-Mukarramah Hajah Ustaz. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan badan dan senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Shahibul Bait, tuan rumah Al-Mukarram Bapak Haji Bayu beserta istri dan keluarga. Yang terhormat seluruh putra-putri, mantu, cucu dari ayahanda kita, yaitu almarhum Bapak Haji Ahmad bin Haji Romli. Mohon maaf saya nggak sebutin namanya atu-atu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para misanan. Misanan kan ya? Iya, misanan. Saudara sepupu. Ya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul di rumah kediaman saudara kita Bapak Haji Bayu sehubungan acara haul sekaligus pertemuan keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad bin Haji Romli. Mudah-mudahan pertemuan ini insya Allah membawa berkah bagi kita sekalian, dan semoga almarhum yang sudah kembali ke alam barzah mudah-mudahan mendapat cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kuburnya Allah jadikan taman surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pertemuan semacam ini pertemuan yang bagus ya. Karena semuanya adalah keluarga besar, keluarga dari almarhum. Mereka berkumpul ya, untuk sama-sama pertama mengirimkan pahala buat almarhum ya. Kedua, berkumpulnya ini juga silaturahim ya, mempererat hubungan famili ya. Karena ada hadis Nabi itu, kalau famili pecah itu kata Nabi bencana, saudara-saudara ya. Kita nggak mau demikian. Kita ingin rempuk terus, ya, rempuk dengan saudara, dengan ponakan, ya, dengan ipar, semuanya lah kita ingin rempuk. Kita berusaha untuk jadi keluarga yang rempuk. Karena ini paling pokok dalam hidup kita. Ya. Pertama supaya almarhum senang di alam kubur. Ya. Kedua, dia melihat keturunannya baik-baik semuanya pada rempuk. Ini membahagiakan semuanya ya. Jadi segala urusan kalau dikerjain dengan rempuk pasti beres ya. Tapi kalau nggak rempuk ini yang terseok-seok begitu ya. Hadirin saudara-saudara, doa dari anak-anak itu sebetulnya lebih manjur dari orang lain. Ini nyata sekali, doa dari anak-anak buat ibu bapak itu lebih manjur dari saya atau dari siapapun buat almarhum. Alasannya karena anak kan darah daging almarhum. Itu lebih benar-benar ikhlas ya, dan betul-betul doanya jujur, dan doanya itu ya bulat semata-mata untuk kepentingan orang tua kita tanpa pamrih begitu. Berbeda doa orang lain, dan doa keluarga dan doa anak insya Allah nggak putus-putus. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para anak-anak ya, di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ayat memerintahkan kepada anak-anak supaya mendoakan orang tua, baik bapak atau ibu, walaupun ibu kita masih hidup begitu. Jadi doa tersebut bukan ditujukan kepada orang tua yang sudah wafat, tidak. Ya memang kalau sudah wafat lebih-lebih lagi.
Anggaplah orang tua masih hidup, tetap saja kita selalu mendoakan orang tua kita dengan doa yang biasa kita baca. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, ini anak-anak TK juga bisa ya. Apalagi yang udah pada gede-gede semua, ya, lebih bisa lagi. Ya. Dan ini doa para ulama menyuruh itu karena ini hukumnya wajib, harus kita doakan orang tua. Sampai-sampai dibilang minimal sehari semalam 5 kali begitu. Percis seperti sehari semalam minimal kita sholat 5 waktu. Maka doa buat ibu bapak juga minimal 5 kali. Karena ini orang tua kita ini sama Allah kedudukannya nomor 2 tuh orang tua. Nomor pertama Allah Subhanahu wa taala, nomor 2 orang tua. Bukan presiden, bukan menteri, ya, bukan direktur, bukan siapapun. Kedudukan orang tua ya itu nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi kedudukan mereka. Maka ada firman Allah yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya Allah menentukan supaya hanya menyembah Allah. Jangan sekutukan dia. Nomor 2 apaan? Orang tua yang disebutin. Bukan presiden, bukan menteri, bukan kepala ya di dalam kantoran, bukan. Tapi orang tua itu yang ditonjolkan bahwa dialah paling tinggi pangkatnya setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran yang tadi saya bacakan, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Memang orang tua itu kan jasanya banyak. Ya, istilah saya ini nggak kehitung. Kalau dihitung dengan kalkulator keburu error. Apa itu error? Ah, itu bahasa gaul dah. Rusak saudara-saudara. Ya. Atau ditimbang-timbang nggak kuat tuh timbangan, keburu rusak. Atau diukur dengan meteran nggak cukup meterannya, saking banyaknya. Ini yang disebut di dalam hadis itu la yajzi waladun walida. Tidak bisa seorang anak membalas jasa orang tua, saking banyaknya. Saking banyaknya digambarkan oleh Nabi, anak nggak bisa membayar jasa orang tua. Memang kalau dipikirin udah berapa piring nasi hasil usaha ibu bapak kita. Siapa yang bisa ngitung? Berapa piring? Hah? Dulu bapak kita kesana kemari nyari rezeki. Nyak kita yang masak di dapur, bukan main. Iya. Berapa lembar pakaian yang kita pakai? Hasil usaha ibu bapak kita. Berapa gelas air yang kita minum? Hasil usaha bapak ibu kita. Berapa duit yang dikeluarkan buat biaya sakit kita, buat biaya sekolah kita. Wah, nggak kehitung, udah nggak kehitung. Maka dari itu kita ini sebagai anak kalau ngelawan sama orang tua, kata orang Betawi, nggak semenggah. Apa tuh nggak semenggah? Pokoknya nggak semenggah aja udah. Ya, ngelawan sama orang tua nggak semenggah. Begitu. Maka kita dengarkan orang tua. Ya pasti orang tua kan pengen anaknya baik. Mana ada orang tua pengen anaknya rusak begitu, enggak lah. Jadi orang tua selalu membimbing anaknya. Ya memang seandainya orang tua, maaf ini orang tua ya, Ibu Haja Mastana, seandainya orang tua memerintahkan yang haram, ya anak jangan ikutin. Itu udah jelas itu. Tapi kan jaranglah dan nggak mungkin begitu seorang tua itu memerintahkan yang haram kepada anaknya. Selalulah lebih-lebih ya kita tahu ya Ibu Haja Mastana ya orang Betawi, orang Islam, orang baik. Mana mungkin memerintahkan yang buruk-buruk kepada anak dan cucu begitu. Semuanya bagus saudara-saudara. Maka kita ini sebagai anak, cucu, hendaklah patuh kepada orang tua dan nenek kita. Jadi mereka itu jasanya banyak banget. Nggak kehitung ya. Kalau kita hitung-hitung malah justru kita yang capek ya. Hadirin saudara-saudara, keluarga besar almarhum Pamanda Haji Ahmad ya. Ini juga di samping orang tua ini ya, si anak wajib berbakti sama orang tua, juga mantu juga nih. Mantu juga harus berbuat baik sama mertua. Ya, mana mantu-mantu nih? Wah banyak udah. Iya udah. Kalau pakai nunjuk juga saya kenal kali. Jadi ini mertua saudara-saudara. Ingat ya, mertua itu bukan murtua, bukan. Kenal murtua? Kalau murnya tua tuh dibuang ke sumur mati.
tapi mertua, bukan murtua ya. Iya, ini baik. Mertua ini saudara-saudara ya, kedudukannya setelah orang tua kita. Begitu. Maka ada hadis ada ungkapan lah mengatakan abauka salasatun. Bapak kamu ada 3. Pertama abuka ladzi waladak, bapak yang menjadi penyebab kita lahir. Ya nyak sama ibu nyak sama bapak begitu. Dia penyebab. Jadi dari kita lahir ini penyebabnya adalah ibu bapak kita. Yang kedua abuka ladzi zawwajak, bapak kamu atau orang tua kamu yang mengawini anaknya dengan kamu. Nah, itulah yang saya sebut mertua. Ya. Ini kan mertua tinggi kedudukannya, anaknya dari kecil diurusin. Ya, kayak tadi saya bilang dikasih makan, dikasih semuanya sampai besar. Udah gede dia ngambil. Bukan bayu doang, bukan. Itu dari contoh. Iya, kalau saya pikirin begitu ya. Kalau disuruh balikin atau suruh bayar, hitung-hitungan, mungkin nggak kebayar juga kali. Iya. Dulu dikasih makan tuh berapa piring, dari gede sampai dewasa. Iya, pakaiannya, biayanya untuk membesarkannya nggak kehitung. Maka tuh sama mertua juga ya kita baik-baik lah. Iya, ini semuanya lah, saya juga punya mertua. Teman dulunya udah meninggal kan begitu ya. Jadi semua orang punya mertua. Maka tuh sama mertua baik-baik ya, sopan begitu. Jangan galakan mantu sama mertua. Bahaya itu. Jadi begitulah agama Islam. Ya, agama Islam selalu memerintahkan kita berbuat baik. Ya, khususnya nih kepada orang-orang yang dekat, kepada orang-orang yang jasanya banyak. Ya, jadi bapak kita jasanya nggak kehitung, mertua kita yang membesarkan istri kita, udah besar kita yang ngambil, kan begitu. Kalau disuruh bayar, hitung-hitungan, nggak kuat bayar udah. Jadi tetap berbuat baik kepada mertua. Nah yang ketiga, abukal ladzi allamak, bapak kamu yang mengajarkan. Ini pun tingkat tinggi juga nih mereka. Para ustadz, para guru, bapak guru, ibu guru, kedudukannya tinggi. Dengan sebab mereka kita bisa baca. Dengan sebab mereka kita bisa nulis. Dengan sebab ustadz kita tahu ini yang haram. Kita tahu cara sholat. Ya, dengan sebab ustadz jadi kita dibimbing menuju ke sorga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Pak Ustadz ini paling tinggi lah kedudukannya, karena dia yang membimbing orang ke sorga. Sedangkan sorga lebih hebat daripada dunia. Ya, jadi mereka ini jasanya begitu banyak. Nah kita ini sebagai anak, sebagai mantu, sebagai murid, berbuat baiklah kepada mereka. Dan yang paling penting lagi nih, orang tua akan senang bila mana anak-anaknya tadi saya bilang rempuk. Ini memang untuk rempuk paling susah sama saudara. Saya ngalamin kali, makanya saya berani ngomong. Iya, maaf nih ngomongnya apa adanya. Sama saudara kan bebas ngomong. Sama saudara bebas ngomong. Ceplos. Begitu, biarin dah, nggak apa-apa. Iya, saya berbicara bukan untuk kepentingan saya, tapi kepentingan bersama. Gitu. Ya, jadi maaf ini, setannya nih yang godain keluarga kita itu pangkatnya jenderal bukan kopral. Iya, galak nih setannya, suka ngaduk-ngaduk. Maka tuh gampangan tuh kita berbuat baik sama orang lain. Baikan sama orang lain ketimbang baikan sama saudara. Bawaannya susah banget. Soalnya setannya bukan kopral itu. Setannya jenderal ini pangkatnya. Jadi galak banget tuh setan begitu. Ya. Maka ini yang paling berat ini. Ada tuh hadis Nabi tuh yang menceritakan, saya ingin beritahu kamu yang paling afdol dari sholat, yang paling afdol dari puasa, yang paling afdol dari sedekah. Kata sahabat, apa itu wahai Nabi? Nabi menerangkan, yaitu memperbaiki hubungan kerabat. Islahu zatil baini. Artinya memperbaiki, menjaga, ya, merapatkan hubungan antara keluarga, itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita sholat, ya, dibandingkan kita puasa, dibandingkan kita bersedekah. Di paling penting itu. Sehingga Nabi mengatakan kalau putus hubungan ini membawa bencana. Ya, nggak bagus banget memang. Ini jadi marah-marah saya kemarin. Ini bukan marah-marah, bukan. Iya. Ya. Ini artinya apa ya?
Ini semacam saya ya pengalaman lah begitu ya. Saya kan tuaan nih ya, pengalaman lah dikit begitu. Ini paling penting saudara-saudara, rempuk di dalam keluarga. Maka Islam ini mendorong kita untuk berbuat baik sama saudara. Sampai-sampai ada hadis mengatakan as-shadaqatu 'ala dzirrahim sintani. Sedekah kepada kerabat, kepada saudara, kepada ponakan, kepada famili itu pahalanya double 2 kali. Pertama pahala sedekah, kedua pahala mempererat hubungan silaturahim. Ya daripada misalnya nih kita ngeluarin zakat, ngeluarin sedekah, kita kasih yang jauh. Famili kita, ponakan kita kesusahan. Itu maaf ya, bisa-bisa nggak diterima sedekahnya. Yang dekat begitu. Maka tetap ini tujuannya Nabi pengen biar rempuk. Itu yang paling pokok tuh, biar rempuk ya. Jadi mereka supaya rempuk caranya bagaimana? Nah inilah diadakan semacam ini nih. Ini pertemuan semacam begini nih. Kalau bisa sebulan sekali. Kalau bisa timbulnya timbulnya hal-hal yang nggak enak itu gara-gara jarang ketemu. Jadi nggak terbuka. Coba kalau ketemu ngomong dah unak-unak kan begitu. Sama saudara, sama family ngomong begitu. Ini kan masing-masing pada mendem. Masing-masing tuh pada nahan. Tapi cuman bentuk tubuhnya aja gitu kelihatannya nggak enak dah. Iya, ini jelek, mendingan terbuka sama keluarga itu. Ini saya nyaranin walaupun saya nggak bisa ngerjain. Emang susah ini, nggak gampang. Ngomong lebih gampang. Ngomong lebih gampang. Saya bisa ngomong tapi ngerjain saya nggak bisa. Masya Allah, saking beratnya itu. Karena kembali ke tadi, setannya jenderal. Bukan main udah. Susah ini. Ya. Maka tuh ada acara yang paling minim. Ya haul dah. Kalau bulanan kagak, masih tahunan kagak juga. Begitu. Ini bagus. Iya, kita nggak usah istilahnya ngundang orang banyak begitu, boleh aja kalau ada kemampuan. Minimal keluarga aja udah banyak banget keluarga. Latin aja itu. Iya, berkeluar-keluar nih keluarganya. Masya Allah. Banyak banget para hadirin. Kalau gitu juga mungkin keluarga saya banyak juga kali ya. Iya. Saya jarang kumpul begini, belum kumpul. Paling haul juga kumpul lah. Haul begitu. Ya semenjak pandemi pada berhenti semua. Iya. Semenjak ada virus begitu. Sekarang alhamdulillah udah agak reda begitu. Ya, maka saran Allah dan perintah Nabi supaya kita sering ketemu, khususnya nih keluarga. Supaya permasalahan bisa dipecahkan, jangan dipendam di dalam hati. Ya. Nanti akan timbul buruk sangka. Akhirnya pada saling menyangka aja udah. Nggak enak hidup kan yang enak belum terbuka begitu, asik. Ya. Kalau kita buruk sangka, entar kita jadi munafik begitu. Kita senyum-senyum di depan dia, tapi hati kita kesel. Aduh, mau kita terbuka. Iya, saya pengen ini keluarga yang bagus. Karena semua misanan ini. Iya, saudara sepupu, begitu ya? Iya, sama saya. Jadi maka saya berani ngomong. Kalau sama orang saya nggak berani ngomong begini. Sama orang saya pikir 2 kali ngomong begini. Nggak mau saya. Kalau gini kan sama saudara. Jadi nggak ada lah istilahnya kita pengen nyakitin, pengen ngerugiin, pengen nyusahin. Kita ngomong begini adalah tidak lain keikhlasan supaya mereka lebih rempuk lagi yang sudah rempuk. Ya. Memang ya ketika orang tua sudah wafat ya. Ini masih untung nih. Ibunya masih ada ini, Ibu Hajah Mastana ya. Kalau nggak ada ntar sulitan lagi dah. Iya, nggak ada yang dorong-dorong. Nggak ada sentralnya. Begitu. Ya, semuanya anak-anak merasa ya udah paling kuat begitu. Akhirnya ya nggak beres-beres urusan. Nggak beres-beres. Iya. Tapi masih ada ibu ini. Ya, mudah-mudahan Ibu Hajah Mastana umurnya panjang. Badannya sehat dan bisa membimbing putra-putri dan cucunya. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin saudara-saudara, berbicara tentang keluarga memang sangat penting ini ya. Hujan ya? Karena keluarga itu paling mahal kalau saya bilang. Keluarga paling mahal. Maka ada ungkapan orang Arab dibilang apa ya? Akhoka, akhoka. Jaga saudara kamu, jaga saudara kamu. Sampai yang rusak saudaranya itu bagaikan perang nggak pakai senjata, begitu. Perang nggak pakai senjata ya kalah duluan. Maka katanya tetap kita harus rempuk bersatu dengan saudara. Kalau ada masalah-masalah yang kecil jangan dibesarkan. Kemudian kalau kita ingin berbuat baik, utamakanlah mereka supaya hati mereka luluh, supaya hati mereka jinak begitu. Jangan hatinya ya pada renggang gitu ya. Supaya tetap jinak maka diadakanlah sering pertemuan ya. Syukur-syukur mereka itu bisa pertemuannya ya setiap bulan kali, enggak setiap bulan, mungkin 3 bulan sekali ya, enggak 3 bulan sekali ya 6 bulan sekali, enggak 6 bulan sekali, setahun sekali dah ya. Setahun enggak datang juga ya kebangetan. Sampai enggak datang, ada kayak enggak datang? Ya sakit nggak apa-apa, sakit nggak apa-apa. Kalau sakit, kalau uzur ya wajar. Iya, ini yang istilahnya kesel aja nggak datang begitu. Jangan begitu sama saudara tetap rempuk apapun yang terjadi. Ada hadis nih yang paling serem, yaitu hadis Nabi yang berbunyi, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga langsung orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini kan repot ini. Iya, walaupun di tukang sembahyang, walaupun di tukang ibadah, tapi kerjaannya ya mutusin hubungan, marah aja begitu. Ya. Jadi dia memutuskan hubungan dengan family. Itu Nabi ancam itu. Nah, bagaimana itu gambarannya itu? Gambaran memutuskan hubungan. Ini yang kadang-kadang samar-samar dipahamin. Apa itu pengertian memutuskan hubungan silaturahim? Yang saya tahu, yang saya lihat dalam beberapa kitab, memutuskan hubungan yaitu menyakiti saudara. Ini nih yang repot. Jadi yang menyakiti bukan yang disakiti. Mungkin yang disakiti, oh marah apa enggak? Marah kali namanya orang. Iya, cuman yang repot nih yang menyakiti. Kadang-kadang kan begini, yang menyakiti malah merasa benar. Wah si Anu ngubungin memutuskan hubungan silaturahim. Buktinya dia nggak datang misalnya. Padahal nih yang ngomong tukang nyakitin ini. Iya, ini bagaimana? Itu nggak bisa itu pemahamannya. Iya. Jadi yang dikatakan nggak masuk surga langsung, yang menyakiti katanya ya, yang menyakiti. Maka kita jangan sakitin. Jangan sakitin saudara kita, jangan sakitin nama baiknya, ya. Jangan sakitin tubuhnya dengan kita pukul, jangan sakitin yaitu maaf hartanya. Dia punya hak, berikan haknya. Itu keren tuh namanya tuh kalau begitu. Saudara yang berapa jempol itu ya? 4 jempol kali. Iya. Itu yang paling pokok dalam hidup. Maka itu paling standar itu. Paling rendah jangan menyakitin. Yang hebat memberi. Itu yang hebat itu. Bukan nyakitin lagi, malah membagi. Pahalanya double saya bilang tadi. Pahala sedekah, pahala mempererat hubungan silaturahim. Maka inilah yang perlu kita tanemin ini di hati kita masing-masing. Ya. Jadi belum terlambat. Belum terlambat begitu. Ini masih utuh semuanya, apalagi masih punya nyak begitu ya. Belum terlambat segala sesuatunya. Bisa kita ralat, bisa kita perbaikin supaya hubungan kita tetap harmonis sama saudara. Ya, itu paling penting. Ya, jangan maaf ya kadang-kadang orang salah kaprah. Ibadahnya kuat, puasanya kuat, puasa sunat, tapi sama family cekcok mulu. Itu salah itu. Dia nggak paham agama. Jadi satu sisi banyak kebaikannya, sisi lain banyak keburukannya. Entah ditimbang-timbang lebih berat keburukannya lagi. Ya, itu yang berbahaya sekali. Ya, jadi kita harus seimbang dalam hidup. Seimbang ya, beribadah kepada Allah ya memang kewajiban. Berbuat baik sama manusia juga demikian. Khususnya sama keluarga, sama family.
Yang bagus memang tadi berbuat baik, minimal jangan menyakitin. Biarlah nggak pernah memberi, biarin. Ya, tapi kan yang hebat jangan kayak kalajengking begitu. Japit mulu dia. Japit mulu begitu ya. Jadi jadilah keluarga yang harmonis. Ini ngomongnya emang gampang. Balik lagi ngomongnya gampang. Iya. Prakteknya susah. Tapi nggak boleh menyerah, nggak boleh. Ini bukan rintangan, tapi tantangan. Kita ditantang untuk berusaha dan berusaha. Nggak boleh menyerah, nggak boleh begitu. Maka tuh nanti kalau perlu ada seorang ya yang punya sifat baik ke sono, baik kemari, dia bisa menyatukan. Itu pahalanya lebih besar dari sholat dan puasa dan zakat. Karena dia menyatukan keluarga yang agak bercerai-berai begitu, disatukan mereka. Dia rela berkorban kalau perlu kan begitu, demi supaya keluarga bersatu. Itu hebat banget tuh. Kalau dilepas begitu aja susah. Nggak ada yang dorong-dorong, susah itu. Saya akuin nggak bisa begitu. Kudunya ada satu orang sponsor dibilang. Iya, sponsor begitu. Iya. Jadi dia ngumpulin keluarga yang bercerai-berai begitu supaya menyatu. Itu lebih hebat lagi itu. Saya salut yang begitu. Bukan main itu. Ya. Jadi ini penting pertemuan semacam ini. Ya, mudah-mudahan ini pertemuan terus berlanjut setiap tahun, kalau minimal setiap tahun. Biarlah kita nggak bikin haul beramai-ramai orang banyak undang, tapi yang paling pokok anak dan cucu itu yang paling penting itu, karena dia manfaatnya bukan saja haul buat orang tua, tapi persatuan, tapi hubungan silaturahim itu paling mahal dalam hidup, ya paling mahal. Maka jangan dibuang-buang nih yang mahal. Yang mahal kita taruh kedudukannya tetap mahal dengan cara kita menjaga, dengan cara kita terus berembuk, ya, dengan cara kita terus bersatu. Jangan sampai ada pecah di antara keluarga. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.